Bismillah. Halala. Halala. Bismillah. La halala. La halala. Itu abang pakai mantra nggak sih? Kan saya pernah dengar tuh. Mantra pakai bang. Kan kalau razia itu waktu dulu pernah dirazia ya sampai dinepin di kantor dinsos. Itu yang bikin nggak bisa tidur. Satu sisi lu pakai budaya ini buat ngamen. Ngamen salah satunya. Itu gimana lu ada di tengah-tengah itu ya? Pecut Samandiman, senjata legendaris penuh makna. Di Ponorogo, ia adalah pusaka Raja Klono Sewandono. Di Blitar, konon bisa membelah lahar Gunung Kelut. Dan di Kediri, pecut ini menjadi seni yang dilombakan setiap tahun. Tapi bagi Parama, Samandiman adalah nafkah, adalah doa, adalah harapan. Di tengah riuh kota Bogor, tepatnya di lampu merah Sentul, ada sosok yang mungkin tak pernah kita perhatikan. Tapi di balik cambuknya yang meledak di udara, tersembunyi cerita tentang tradisi, pilihan hidup, dan pengorbanan. Namanya Parama, seorang pria sederhana, tapi dikenal di jalanan sebagai Raja Pecut dari Bogor. Setiap hari ia mempersembahkan pertunjukan atraksi pecut, bukan sekedar hiburan, tapi sebuah warisan budaya yang ia jaga dengan segenap jiwa. Abang kalau dibilang Raja Pecut dari Bogor setuju nggak? Karena datanya pecut abang paling panjang 6 meter. Iya 6 meter. Berat? Pecut saya 6 meter, berat 4 kilo. Tuh, itu kan yang megang raja doang. Jadi Iya. kisahnya aja si Pecut Samandiman itu kan memang punya raja kan. Nah, ini berarti yang milikin itu kan raja. Abang kalau dibilang Raja Pecut dari Bogor setuju nggak? Iya, kalau untuk Raja Pecut kayaknya kesannya gimana bang ya? Mungkin kalau Raja Pecut kayaknya untuk julukan Raja Pecut sekarang enggak bang. Karena di Riok itu kan banyak bang. Riok itu kan kita punya paguyuban, ada lagi yang lebih senior dari saya. Kayaknya kalau untuk julukan Raja Pecut enggak. Tapi kalau untuk pecut yang paling terbesar di wilayah Bogor saya. Bogor, abang kan? Mangga kalau dijulukin Parama. Pagi ini, tim Expectainment menyambangi rumahnya. Di sana kami melihat rutinitas yang bukan sekedar persiapan, tapi sebuah ritual. Kalau dihitung-hitung kan kita udah 14 tahun ini ya, saya ngereok. Kalau di roda ini ya kisaran sekarang ini ya udah berjalan berapa ya, 4 tahunan lah. Untuk di roda, kita kan pindah-pindah lampu merah, gitu ya. Ya ikut paguyuban PSBKB saya, Paguyuban Seniman Budayawan Kabupaten Bogor, saya ikut. Yang benar-benar memang melestarikan budaya dari reok. Insya Allah saya ngejaga melestarikan budaya reok dan lainnya untuk seniman gitu. Kak, budaya Indonesia yang dipakai buat ngamen selain ondel-ondel, tahu nggak? Angklung biasanya. Angklung. Selain angklung ada lagi nggak kira-kira? Biasanya kayak tendang gitu juga kan. Itu sih biasanya yang banyak. Iya. Kalau atraksi pecut yang di jalan raya, yang di lampu merah, kalau atraksi pecut buat ngamen, kakak setuju nggak? Buat di lampu merah ya. Menurut aku itu bukan buat ngamen sih, mungkin lebih ke buat kayak ya biar orang tahu kalau kita punya tradisi itu, gitu sih. Kalau atraksi pecut buat ngamen setuju nggak? Kurang ya kayaknya. Kenapa? Karena terlalu membahayakan apa sih yang di jalan gitu.
iya. Kalau kata aku ya, pendapat dari aku sih. Kakak berani nggak sama pecut deket-deket kalau misalkan lagi di lampu merah? Nggak terlalu sih. Iya. Kakak dengan siapa? Ima. Makasih ya Kak Oke. Ima, terima kasih banyak. Berani nggak sama atraksi pecut nonton dari deket? Nggak berani. Kenapa? Nggak tahu, takut kesabet aja saya. Kesabet, iya. Kakak makasih ya Kak Dina. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak sudah bantu. Nyikap ini kadang ada dilema nggak? Ya untuk dilema udah pasti ada bang. Udah pasti Gimana ada. tuh? Tinggal kita menjalani dengan keseimbangan aja bang. Kalau kayak saya kan emang profesinya reok. Reok Ponorogo. Ya saya nggak bisa ngamen ya gitu kan, karena saya reok. Oh ya. Abang dengan siapa bang? Ripal. Bang Ripal setuju nggak atraksi pecut itu buat ngamen? Kurang. Kenapa? Ya karena bukan di tempat ya. Harus ada tempat ya. Gokil. Ia tak pernah libur, tak punya jadwal cuti, karena hidupnya digerakkan oleh kebutuhan. Susu, anak, listrik untuk rumah, dan sekolah untuk masa depan keluarganya. Budaya ini sebenarnya bukan untuk di jalanan, bukan sebenarnya mah. Bukan untuk di lampu merah, bukan sebenarnya mah. Tapi dikarenakan keadaan yang harus saya ya bergerak, karena saya bisanya di budaya reok. Ya saya turun ke lampu gitu, ke lampu merah bang gitu. Jadi karena apa? Untuk pertahanan hidup saya, kesehariannya. Contoh maaf, kayak anak saya ini ya kan, susunya yang kecil ini masih kuat. Biaya sekolah anak, ya kan. Yang nomor 2 ini, nomor 1 mungkin saya udah kerja bang ya. Yang nomor 2 sekolah baru naik kelas 3. Kita kan biayanya, ongkos kesehariannya aja bang, jujur aja nih saya. Ongkos keseharian tuh harus ada, 35.000 ini PP bang kesehariannya. Disinilah konflik itu terjadi, antara mempertahankan warisan budaya atau bertahan hidup dari jalanan. Antara pecut sebagai simbol kesaktian atau sebagai alat bertahan dalam kerasnya realita. Itu kan harus wajib ada. Nah, susu apa harus ada? Anak nggak ngerti bang namanya ini kan, harus ada. Belum resiko dapur, belum dan yang lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya saya juga kalau untuk dibilang berlawanan hati nurani saya mengais rezeki reok di lampu merah, ya berlawanan tetap. Tapi kalau ada wadah yang kesehariannya saya ditempatkan gitu istilahnya, keseharian aja untuk job saya gitu istilahnya. Oh udah saya tinggalin bang lampu merah, jujur. Ini jujur dari hati nurani ya bang ya. Gitu ya. Kalau pecut sama Diman, atraksi pecut, abang setuju nggak itu buat ngamen? Setuju nggak setuju sih ya, soalnya kan kalau misalkan mungkin dilihat sekarang juga banyak sih orang yang ngamen pakai gituan ya. Pakai atraksi pecut. Iya. Ia mandi, lalu dengan telaten melukis wajahnya, detail demi detail, lalu mengenakan busana ala Singo Barong, simbol kebanggaan budaya Jawa. Kalau yang dianggaplah bicaranya langsung lampu merah, Ya. itu abang pakai mantra nggak sih? Kan saya pernah dengar tuh. Mantra pakai bang. Mantranya Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu mantra utama Oh bang. yang dibaca itu? Iya. Kayaknya ada lagi deh. Banyak. Oh. Contohnya dong. Bang. Ya pokoknya yang berbau perlindungan Allah aja bang. Oh. Seperti kita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Biar kita dilindungi dari segala mara bahaya bang. Enggak kirain tuh ini apa? Ada bacaan-bacaan dari Jawa Timuran gitu nggak ada? Nah, ada tapi saya ada tapi yang saya sekiranya emang harus perlu dipakai saya pakai, yang enggak ya bukan kita buang ya, kita nggak pakai aja. Saya asma Allah bang yang saya pakai bang. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang bang. Pernah ada yang ngeledekin lo nggak sih bang? Banyak. Siapa contohnya? Ya salah satu kawan-kawan saya. Kawan-kawan lama. Cantik katanya.
Iya sayang, saya bilang. Kalau Anda bilang saya Itu cantik. cewek cowok tuh. Oh, Oh. kalau cewek repot bang. karena ada istri kan. Oh istri saya baik bang, orangnya percaya. Bu, ekspektasi Bu dari Parama apa sih Bu? Karena profesinya kan pecut nih. Apa sih Bu harapannya buat Parama? Apa ya? Ya biar apa sih? Semoga ini aja lancar selalu. Ya kalau sih ngikutin aja ya, namanya pemberian dari suami seadanya aja dikasihnya. Ya pokoknya yang intinya yang baik aja lah buat suami. Kalau hal yang bikin seneng Bu Seneng dari Parama apa ya? pas pulang misalkan. Ya pasti seneng lah, kan bawa uang. Bang, kalau persepsi negatif pernah dapat dari keluarga dulu misalkan di Paru, ngapain sih lu becut-becut di jalan? Ada. Contohnya gitu, dari keluarga, dari masyarakat. Namanya apa ya bang ya? Awal-awal seperti kayak nggak usah mecut di jalan, gini ya. Itu kan hak keluarga ya bang, ada aja. Tapi setelah mereka menyadari, melihat saya mungkin dengan cara seperti ini dia mengais rezekinya dengan sini, ya alhamdulillah sekarang Cara Bapak bertanggung jawab gitu? bertanggung jawab untuk keluarga kok. Jujur saya nyais rezeki nggak pernah nyeleweng kemana-mana. Fokus saya melangkah dari rumah bang, bismillah, niat saya lillahi ta'ala untuk nyais rezeki untuk keluarga. Bismillah. Khalalo. Pandangan orang ke Parama yang buruk-buruk, yang paling ibu apa benci apa Bu? Ya kadang emang suka banyak di Cemong ya, banyak ya bilang apa sih namanya, ya di jalanan lah gitu, ngemis apa nggak halal lah gitu. Ya cuma ya terserah mereka lah, yang penting kita kan niatnya baik mas. Sebelum melangkah keluar rumah, mulutnya lirih membaca doa, Bismillah, la haula quwata illa billah, sebuah bisikan yang ia ulang setiap hari selama 14 tahun mengayunkan cambuk di bawah terik matahari. Ini adalah budaya Reok Ponorogo. Kita harus bisa selalu menjaganya. Dan di tengah lampu merah Sentul yang hiruk pikuk, mungkin hanya ada satu suara yang mampu membelah keramaian. Suara pecut Samandiman. Dan kisah seorang ayah yang berjuang dengan warisan leluhur di tangannya. Bismillah. Khalalo. Khalalo. Mantra. Bukan pak, Apaan? nunggu nyari sedotan. Bukan di mantra-mantra enggak. Mantranya cuman asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nyari sedotan pak. Yes.
Cambuk lo. Mantra dong. Hah? Mantra. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih banyak ya. Jazakallah khairan kasiran. Biar dilimpahkan rezekinya. Kenangan sama Bom Aldi. Sama Mas Aldi ya. Mas Ares, YouTuber. Mas Aldi. Semoga sukses selalu. Amin.